Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Di tengah masa pandemi ini, saya harap kalian tetap menjaga kesehatan. Ya. Pada kesempatan ini kita masih belajar tema lanjutan yang kemarin ya tentang perkawinan. Ya, kalau kita kemarin bicara tentang perkawinan sebagai panggilan hidup, nah sekarang kita lihat perkawinan dalam tradisi Katolik. Ya. Gambar ini berbicara banyak sebetulnya teman-teman. Ya, di sini ada pasangan antara pria dan wanita, kemudian ada pastor, kemudian ada Tuhan Yesus yang ada di situ. Ya, sebetulnya ini menggambarkan perkawinan Katolik yang sebenarnya. Ya, di samping ikatan cinta antara laki-laki dan perempuan, tapi juga nanti melambangkan antara ikatan Kristus ya dengan gerejanya. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama teman-teman. Ya, ini yang menjadi spesial, yang menjadi khusus, yang menjadi ciri khas perkawinan dalam tradisi Katolik. Ya, kita mungkin dalam masyarakat mendengar ya di media massa, di media elektronik ya, berita-berita mengenai perkawinan ya, ada yang perkawinan itu sistemnya kontrak ya, atau mungkin ada yang melihat perkawinan itu ya satu laki-laki dengan 3 perempuan ya, atau kasus-kasus terjadi misalkan perceraian ya yang terjadi di kalangan artis misalnya yang terekspos atau terungkap dalam media ya. Ini menjadi pandangan-pandangan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentu kita harus lebih jelas melihat bagaimana sih perkawinan dalam tradisi Katolik itu, ya, apakah sama dengan yang terjadi di media massa, apakah sama yang terjadi yang kita dengar di media sosial misalnya yang tersebar luas. Ya, kita akan lihat sama-sama teman-teman. Kita sebagai manusia pasti diberi cinta. Cinta itu ada dalam hati setiap kita. Ya, dan cinta ini tumbuh ya dari ya mungkin bisalah pepatah mengatakan pepatah Jawa mengatakan tresno jalaran suko kulino, atau cinta itu tumbuh karena terbiasa ya. Tetapi yang mau kita bicarakan bukan itu teman-teman ya. Cinta inilah yang mendasari kehidupan atau perkawinan Kristiani ya, karena dari cinta inilah yang dimiliki oleh laki-laki ya, kemudian cinta ini ditujukan kepada perempuan, dan cinta ini gayung bersambut ya, menggetarkan hati. Maka kemudian kalau laki-laki ya, mengungkapkan cinta kepada perempuan dan perempuan menerima cinta itu, dan akhirnya apa? Setelah melalui proses yang panjang ya, akhirnya laki-laki memilih untuk menyatukan diri dengan perempuan dalam ikatan perkawinan. Nah, maka ketika mereka bersatu, mereka bukan lagi dua, melainkan satu yang menjadi sebuah keluarga. Ya, nanti yang pria disebut suami, kemudian yang putri atau yang perempuan disebut istri. Nah, dalam bukan kebiasaan sih, tapi dalam pemberitaan ya, yang sangat santer adalah ketika dalam perkawinan artis itu terjadi yang namanya perceraian ya. Seolah perceraian itu menjadi hal yang wajar, seolah-olah perceraian itu bisa diterima ya. Maka yang namanya perceraian ya, sekali lagi dalam perkawinan Katolik ya, itu harus dijauhkan, buang jauh-jauh ya. Karena apa? Karena itu tidak ada dalam kamus perkawinan Katolik ya. Jadi once for life ya, sekali dalam seumur hidup kita ya. Teman-teman, sakramen ya, ini yang menjadi tanda atau simbol Allah yang Allah yang turun sendiri dalam perkawinan ya. Allah ikut campur tangan di dalam sebuah perkawinan ya. Allah sekali lagi hadir dalam perkawinan ya. Maka perkawinan dalam Katolik itu disebut sakramen ya. Ketika tanda dari cinta Allah kepada umatnya ini menjadi tanda cinta antara suami dan istri ya. Inilah yang nanti menimbulkan konsekuensi yang disebut dengan kesetiaan ya. Lihat gambar yang baru muncul ini ya, bahwa Kristus Allah sendirilah yang menyatukan pria dan wanita ini ya, yang melambangkan kasih Kristus terhadap gerejanya ya. Maka yang namanya ketidaksetiaan dalam perkawinan Katolik digolongkan ke dalam dosa yang besar ya, sama dengan dosa membunuh dan menyembah berhala.
Karena apa? Karena sekali lagi ketidaksetiaan berarti melanggar ya kasih cinta Tuhan kepada umatnya. Ya, dalam Perjanjian Lama dikatakan ya, Allah senantiasa mendampingi umat Israel. Ya, Allah setia kepada umatnya. Ya, dalam Perjanjian Lama dikatakan demikian. Tapi dalam Perjanjian Baru jelas Kristus menjadi gambaran kesetiaan ketika Kristus benar-benar mencintai gerejanya. Ya, teman-teman, kesetiaan Kristus ini ya kepada gerejanya ini sekali lagi menyimbolkan, melambangkan atau menjadi dasar bagi suami dan istri dalam membangun sebuah keluarga. Ya, konsekuensi dari kesetiaan ini adalah sifat perkawinan Katolik itu sendiri. Ya, seperti saya sampaikan, saya singgung sejak awal ya, bahwa perkawinan Katolik itu memiliki sifat yang monogami. Monogami itu berarti antara satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, mungkin dalam tradisi lain ya, dalam masyarakat ini muncul ya, di media massa juga bisa kita saksikan ya, satu suami memiliki banyak istri. Ya, atau disebut dengan poligami. Itu tidak bisa diterima atau tidak termasuk dalam tradisi Katolik ya. Tradisi Katolik adalah monogami. Atau juga mungkin dalam masyarakat tertentu ada yang disebut dengan poliandri. Poliandri itu berarti ya satu perempuan dengan beberapa laki-laki ya. Jadi itulah yang menjadi ciri khas gereja Katolik, yaitu monogami ya, satu laki-laki dengan satu perempuan. Di samping itu, kesetiaan itu membawa konsekuensi yang kedua, yaitu tidak dapat diceraikan satu untuk selamanya ya, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan kali yang lalu ya, soal perkawinan ini ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia ya. Jadi ini menjadi sifat-sifat perkawinan tradisi Katolik ya. Mengingat betapa pentingnya sebuah pernikahan ya, mengingat betapa sucinya sebuah pernikahan, maka tujuan perkawinan itu adalah untuk kesejahteraan suami dan istri serta anak-anak. Ya, ini yang menjadi tujuan utama dari perkawinan Katolik. Ya, jadi memang dalam tradisi lama gereja mengatakan bahwa tujuan utama perkawinan itu adalah kelahiran anak. Ya, memang ini membawa konsekuensi. Jadi misalnya kalau misalkan dalam keluarga tidak memiliki keturunan gitu, menjadi konflik ya, sehingga orang ingin bercerai, ingin berpisah begitu ya. Tapi sekali lagi itu sekarang bukan lagi tujuan utama. Tujuan utama adalah kesejahteraan suami dan istri. Ya, kalau toh itu dianugerahi anak atau dianugerahi keturunan, itulah juga yang harus kita usahakan, kesejahteraan suami istri dan anak. Tetapi karena memang mungkin masalah tertentu sehingga anak belum ada dalam keluarga itu, atau Tuhan belum menganugerahi keturunan misalnya, itu bukan menjadi penghalang dari utuhnya perkawinan Katolik ya. Karena sekali lagi perkawinan Katolik monogami, tak terceraikan ya, merupakan suatu kesatuan yang utuh ya antara perempuan dan laki-laki ya. Maka mengingat pentingnya sebuah perkawinan itu ya, maka harus dipersiapkan dengan matang ya, jangan sampai gegabah ya dalam menentukan langkah ya. Maka dalam tradisi Katolik ada yang namanya kursus perkawinan ya. Kursus perkawinan itu ditujukan untuk mempersiapkan sebuah perkawinan itu ya, sehingga perkawinan itu ya dengan harapan dapat terus bertahan ya ketika menghadapi badai dalam keluarga ya, masalah perekonomian misalnya ya, masalah mendidik anak misalnya. Itu dalam persiapan perkawinan itu menjadi hal yang dibahas di situ, hal yang harus disiapkan di situ ya. Maka sangat penting sekali untuk menyiapkan ini ya. Karena apa? Karena sekali lagi perkawinan merupakan suatu lembaga, institusi ya, yang apa? Yang di dalamnya ada suami, ada istri dan ada anak. Ya. Jadi ini menjadi penting. Teman-teman terkasih, saya kira inti pembelajaran kita pada kesempatan ini ada di sini ya, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail ya mengenai kanon ya. Jadi ini menjadi hal penting ya. Tetapi juga perlu juga saya sampaikan bahwa dalam perkawinan Katolik juga ada halangan-halangan yang bisa menghalangi untuk menikah ya. Misalnya
tentang kesehatan, misalkan impotensi, ya itu juga menjadi halangan perkawinan, atau hubungan darah, ya itu juga bisa menjadi halangan perkawinan, atau misalnya ikatan perkawinan sebelumnya, jadi orang itu sudah pernah menikah terus ingin menikah, tentu itu tidak bisa, ya karena apa? Karena itu menjadi sebuah halangan, ya. Terus ada lagi misalnya ketika orang dalam keadaan terpaksa, ya karena apakah dipaksa menikah misalnya, itu juga bisa menjadi halangan dari sebuah perkawinan. Jadi inti sebuah perkawinan Katolik adalah dari ikatan hati, persetujuan sama-sama mengatakan iya, ya kemudian menyatukan diri dia dengan janji untuk sehidup semati dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit. Itulah sebuah konsekuensi yang harus diambil ketika orang sudah memilih untuk menikah. Tetapi kalau kalian tidak memilih untuk tidak menikah, yang menjadi seorang biarawan, menjadi imam, biarawati, menjadi suster, ya itu merupakan panggilan yang mulia juga, ya. Atau memilih untuk tidak menikah, ya tetapi membaktikan diri, ya untuk kegiatan sosial, ya itu juga menjadi hal yang mulia, ya. Tetapi untuk saat ini kita akan bicara soal sakramen atau perkawinan dalam tradisi Katolik, ya. Sekarang kita akan go for detail, ya. Kita akan secara detail melihatnya, ya. Mungkin ini agak sedikit banyak tulisan-tulisan, jadi kalau mau dicatat juga boleh, ya karena memang ini juga penting untuk diketahui. Mari kita lihat teman-teman, ya. Mengenai pandangan tradisional, ya seperti mungkin sudah terjadi di kalangan masyarakat, ya. Jadi ikatan perkawinan tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi dengan seluruh keluarganya, ya. Nanti dalam tradisi-tradisi yang lain, ya misalkan ada yang namanya mas kawin, atau dalam mungkin di Flores sana ada namanya belis, ya atau istilah-istilah lain, ya. Jadi ikatan keluarga, ikatan perkawinan bukan hanya suami atau laki-laki dan perempuan itu saja, tetapi dengan kerabat atau keluarga, ya. Kemudian pandangan yuridis, jadi melihat perkawinan itu dari segi hukum, ya. Perkawinan hanya dilihat dari merupakan suatu perjanjian saja, ya. Jadi seorang perempuan dan seorang laki-laki hanya saling berjanji untuk hidup bersama, ya di depan masyarakat agama atau masyarakat negara, dengan menerima dan mengakui perkawinan itu sebagai yang sah, ya. Jadi ya hanya sekedar itu, ya tanpa landasan apapun, ya pokoknya asal berjanji saja sudah, ya resmi. Kemudian yang lain lagi, ya pandangan sosiologis, ya ini juga melihat perkawinan sebagai sebuah persekutuan hidup, ya memiliki tujuan, memiliki bentuk, ya hubungan antar keluarga, ya suami dan istri, ya. Jadi ini lebih melihat sebagai kepenuhan, ya dalam keluarga itu kalau seseorang itu menjadi bapak atau ibu, ya. Jadi nanti ini menjadi persoalan ketika memang tidak ada anak, ya tidak ada keturunan, ini menjadi persoalan. Juga pandangan yang lain tentang perkawinan itu pandangan antropologis, ya. Jadi perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan cinta, ya. Pada umumnya hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Seluruh kehidupan bersama sebagai suami istri didasarkan dan diresapi seluruhnya oleh cinta. Ini lebih ke rasa kemanusiaan, ya, lebih kepada cinta. Teman-teman, kalau kita lihat makna perkawinan, nah kita lihat dari perspektif Katolik, ya, menurut tradisi Katolik, ya. Dalam tradisi Katolik itu ada kita itu orang Katolik punya yang namanya kitab hukum kanonik. Ini kitab hukum yang mengatur dalam kehidupan beragama kita, ya. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu, ya bukunya seperti apa, ya. Tapi ini kita akan kita lihat, ya. Jadi dalam kanon 1055, ya diungkapkan tentang dasar-dasar perkawinan gerejawi, ya. Di sini kita lihat misalnya perkawinan itu dilihat sebagai sebuah perjanjian. Nah, perjanjian ini tentunya harus dihubungkan dengan perjanjian Allah dengan Yahweh dengan Israel, ya dalam perjanjian lama, atau nanti dihubungkan juga dengan dalam perjanjian baru Kristus dengan gerejanya, seperti sudah saya singgung tadi, ya. Tetapi dengan perjanjian ini hendak diungkapkan bahwa dimensi personal dari hubungan suami istri, ya yang mulai sangat ditekankan pada abad ini, ya. Jadi dimensi personal inilah yang kemudian menjadi penekanan, ya, antara laki-laki dan perempuan, ya yang menjadi simbol dari hubungan atau perjanjian itu, ya yang menggambarkan
kesetiaan, perjanjian antara Yahweh dengan Israel, Kristus dengan gerejanya. Juga melihat perkawinan ya sebagai kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita. Ya, kebersamaan seluruh hidup yang tidak hanya dilihat secara kuantitatif atau lamanya waktu, tapi juga dilihat secara intensitasnya. Ya, kebersamaan seluruh hidup harus muncul utuh dalam segala aspek, apalagi kalau berkaitan dengan cinta kasih. Dan perkawinan itu ya, seperti saya sampaikan tadi, dilihat sebagai sakramen, ya, yang merupakan unsur hakiki perkawinan, yaitu antara dua orang yang dibaptis tentunya. Ya, perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan Kristus kepada gerejanya. Inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sakramen. Ya, sekali lagi antara orang sama-sama yang dibaptis, ya. Jadi kalau misalkan berbeda keyakinan atau berbeda agama menjadi halangan perkawinan juga, ya. Tadi saya di depan lupa menyebutkan itu, ya. Jadi kalau misalkan berbeda keyakinan, maka ya itu perkawinan tidak akan bisa terjadi karena itu merupakan halangan. Bagaimana itu nanti bisa dilalui? Nanti akan kita lihat, ya. Teman-teman, jadi perkawinan menurut Konsili Vatikan kedua, ya. Tadi kita lihat dari kanon, ya, kanon 1055, ya. Nah, dalam Gaudium et Spes, ya, artikel 48 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Jadi berada di tengah-tengah masyarakat tentunya, ya, pria dan wanita. Ya, itu kuncinya. Ya, jadi mungkin di tengah masyarakat modern sekarang ini mungkin ya ada perilaku seksual yang mungkin cinta itu antar sesama jenis, ya, entah laki-laki entah perempuan saja, ya. Itu menjadi juga tidak bisa diterima dalam ajaran gereja, ya, bahwa perkawinan itu tidak bisa antara pria dan pria atau wanita dengan wanita, ya, hanya ikatan kasih antara pria dan wanita, ya. Terus kemudian perkawinan bagi gereja Katolik tidak sekedar ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi oleh hukum-hukumnya, tetapi dilihat bahwa perkawinan menurut bentuknya merupakan suatu lembaga dalam hidup kemasyarakatan. Ya, sekali lagi, lembaga dalam hidup kemasyarakatan, ya, berada di tengah-tengah masyarakat tentunya, ya. Maka tanpa pengakuan dari lembaga, misalkan, ya, dianggap sebagai, kalau dalam istilah Indonesia dikatakan, ya, hidup kumpul kebo gitu, ya, hidup bersama tanpa legalitas pengakuan dari lembaga, ya, negara misalnya, ya. Jadi perlu dilihat pula bahwa perkawinan menurut maksud dan intinya merupakan kesatuan hidup dari dua pribadi, ya. Ini penjelasan dari yang awal tadi, ya. Terus kemudian tidak ada perkawinan tanpa kebebasan yang ingin membangun suatu kesatuan hidup. Jadi tidak dipaksakan yang namanya perkawinan, harus datang dari pribadi, ya, secara pribadi mengungkapkan, oke, saya mau menikah dengan kamu, saya mau menerima kamu, ya. Jadi masing-masing harus mengungkapkan secara bebas dan disampaikan secara publik supaya apa? Supaya di depan saksi-saksi yang resmi, ya, pernikahan menjadi sesuatu yang diakui, ya, dalam masyarakat. Terus apa sih tujuan perkawinan? Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, ya, tentang kesejahteraan lahir dan batin suami dan istri, ya. Ini menjadi tujuan utamanya, ya. Karena tujuan dengan ini suami dan istri saling bersama-sama ingin membangun sebuah kesejahteraan, ya. Bukan kesejahteraan pribadi, ya, tetapi kesejahteraan bersama, ya. Karena ada bahaya bahwa ada pasangan yang diperalat, ya, untuk memperoleh kesejahteraan material, ya. Jadi memang di sini ditekankan bahwa untuk kesejahteraan bersama, sekali lagi, ya. Kemudian kitab suci juga mengajarkan bahwa tujuan perkawinan ialah saling menjadikan baik dan sempurna, ya, saling melengkapi tentunya, ya. Saling mensejahterakan, ya, dengan mengamalkan cinta seluruh jiwa dan raga. Jadi sekali lagi itu dibangun untuk membangun kesejahteraan, ya. Jadi untuk mengatasi kita kadang-kadang egois, ya, batas-batas egoisme harus kita lalui, ya. Kemudian mengalihkan perhatian dari diri sendiri kepada kehidupan bersama, ya. Kemudian harus juga menerima tanggung jawab sosial, ya, nanti
ya harus bekerja, ya harus menghidupi keluarga, itu menjadi tanggung jawab secara sosial tentunya, ya. Jadi kalau misalkan orang terlalu egois, ya tidak bisa dong, ya. Jadi dalam pernikahan itu menjadi sesuatu yang dapat merusak perkawinan, karena hakikat perkawinan adalah panggilan hidup bersama. Jadi harus mengalahkan sifat-sifat yang egois tentunya, ya. Kemudian sudah saya singgung dari awal tadi, yaitu yang kedua adalah kesejahteraan lahir dan batin anak. Ini kalau misalkan dalam keluarga itu dianugerahi keturunan. Ya, kalaupun tidak, maka tetap, ya, tujuan utama perkawinan yang pertama tadi yaitu kesejahteraan lahir batin suami dan istri tentunya. Ya, jadi gereja selama berabad-abad mengajarkan seperti saya singgung tadi, ya, bahwa perkawinan adalah melahirkan anak, itu menjadi tujuan utama. Ya, tapi akhir-akhir ini, ya, menjelang Konsili Vatikan kedua, orang mulai bertanya-tanya lagi mengenai hakikat perkawinan. Ya, jadi apabila tujuan utama perkawinan adalah anak, ya, apakah ayah dan ibu semata-mata hanya untuk anak? Ya, bagaimana kalau tujuan perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan tidak terpenuhi, ya, misalkan karena pasangan itu mandul misalnya, ya. Kita tahu bahwa gereja Katolik berpandangan walaupun pasangan itu tidak subur, namun mereka tetaplah suami istri yang sah, ya, dan perkawinan mereka lengkap, penuh arti dan diberkati Tuhan. Ya, dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, gereja tidak lagi terlalu mutlak mengatakan bahwa keturunan sebagai tujuan paling pokok dan utama, ya. Jadi sekali lagi tujuan penting yang pertama adalah kesejahteraan lahir dan batin suami dan istri dan anak. Kalau Allah betul-betul menganugerahkan, memberikan kepercayaan kepada kita, memberikan kepercayaan kepada keluarga itu untuk merawat, ya, anak-anak, mendidik secara Katolik, ya, maka itu menjadi tujuannya. Teman-temanku terkasih, ya, anak-anak, ya, menurut pandangan gereja adalah anugerah perkawinan yang paling utama dan sangat membantu kebahagiaan orang tua tentunya, ya. Jelas nanti ini menjadi anugerah yang membahagiakan tentunya, ya, dalam sebuah rumah tangga, ya, bila dianugerahi anak, ya. Kemudian mendidik anak juga menjadi hal yang penting, ya, ketika anak sudah diberikan atau dalam keluarga itu sudah diberi kepercayaan oleh Allah untuk mendidik anak, maka anak-anak harus dididik sedemikian rupa sehingga setelah mereka dewasa dapat mengikuti, ya, dengan penuh rasa tanggung jawab panggilan mereka, termasuk juga panggilan khusus, ya, memilih status hidup, ya, apabila mereka memilih status pernikahan misalnya, ya. Semoga mereka dapat membangun keluarganya sendiri dalam status moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan mereka, ya. Jadi ini merupakan tujuan dari perkawinan itu, ya. Jadi nanti anak-anak juga harus kita didik, ya, secara intelektual, moral, keagamaan, sakramen, dan lain-lain, ya. Kemudian seperti saya sudah singgung tadi, ya, mengenai sifat gereja tadi, sifat perkawinan, ya, di awal tadi, monogam artinya tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, ya, menolak poligami dan poliandri seperti saya sampaikan tadi, ya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka pula tidak lagi dua melainkan satu, ya. Inilah persatuan dan cinta yang sungguh-sungguh menyeluruh, tidak terbagi dan total sifatnya, ya, monogam atau monogami, ya. Dalam perkawinan Kristen sekali lagi yang diserahkan bukan hanya suatu hak, bukan pula badan saja, ya, juga bukan hanya tenaga dan waktu, melainkan seluruh pribadi demi menata masa depan, ya. Inilah monogam atau monogami. Terus yang kedua itu tak terceraikan, ya kan? Seperti disinggung dari awal tadi, ya, perkawinan Kristen bukan hanya monogam tapi tak dapat diceraikan karena perkawinan bersifat tetap, ya, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya, ya. Kita dapat menikahi seseorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai untuk menikah lagi dengan orang lain. Perkawinan Kristen menuntut cinta yang personal, bukan yang seperti itu, ya. Cinta yang personal, total, dan permanen, ya. Itu yang menjadi kata kuncinya. Jadi kalau orang hanya menikah atas batas tertentu, ya, untuk jangka waktu tertentu, nah, maka itu sekali lagi ditolak dalam perkawinan tradisi atau dalam gereja Katolik, ya. Suatu cinta tanpa syarat,
Nah, ini yang menjadi penting juga ya. Suatu pernikahan dengan jangka waktu dan syarat-syarat terbatas tidak mencerminkan cinta kasih personal, ya. Jadi itu tak terceraikan, ya. Dan dapat juga kita katakan bahwa ya kita dalam perkawinan Katolik ya, sekali lagi ya, tidak dengan mudah mengatakan berpisah karena perbedaan-perbedaan yang terjadi, ya. Maka kita butuh yang namanya pemahaman satu dengan yang lain, ya, memahami satu dengan yang lain, saling melengkapi, ya. Seperti suami dan istri ya dipilih Tuhan untuk menjadi satu sakramen bagi yang lain, ya. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan dan menghibur tanpa memasang syarat apapun, ya. Kristus sendiri ya dengan setia menyertai dan menolong suami dan istri, ya. Maka pasangan ya sanggup untuk setia satu terhadap yang lain. Sifat sakramental perkawinan Kristen itulah yang membuat perkawinan kokoh dan tidak terceraikan, ya. Ini sangat jelas di sini teman-teman, ya. Untuk refleksi kita, ya. Jadi atas pembelajaran kita, ya, mungkin ini agak sedikit panjang, ya, agak sedikit teoritis, ya. Tetapi memang ini harus kita pahami, ya. Saya minta kalian untuk merumuskan kira-kira kalau dibuat dalam 1 atau 2 kalimat, ya, seberapa penting sih mempersiapkan sebuah perkawinan itu, ya, terutama dalam tradisi Katolik ya, dalam tradisi Kristiani ya. Kira-kira rumuskan dalam 1 atau 2 kalimat seberapa penting ya, setelah kita membahas tadi tentang makna, tentang sifat, tentang tujuan dari perkawinan itu, ya. Nanti setelah selesai silakan foto hasil penemuanmu dan juga catatanmu tentunya, ya. Penting juga tadi mencatat hal penting ya, misalkan kanon berapa tadi 1055 ya, atau dokumen gereja ya, kirim SPS tadi artikel berapa 48, itu juga sangat penting, itu untuk kita pelajari sebagai dasar hukumnya, ya. Jadi silakan nanti bisa di foto hasil belajarmu ya, catatan-catatanmu, terus nanti dikirimkan ke WhatsApp atau ke Google Classroom, ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Jadi saya minta supaya kalian bisa sharing, berbagi dengan yang lain. Kalau ini membantu, saya sangat senang sekali, bersyukur ya bahwa kita dapat terbantu, ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya, ya. Tuhan memberkati. God bless you.